Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami di Guru Maca. Ada salah satu buku yang kami punya. Ini ditulis oleh Ian Douglas Wilson. Ya, bukunya berjudul Politik Jatah Preman. Buku ini buku yang sangat bagus karena dia mengungkap beberapa fakta-fakta sosial yang terjadi khususnya di era Orde Baru, ya, dimana di masa itu ternyata preman dalam tanda kutip itu dijadikan sebagai alat oleh penguasa. Intinya panjanglah ceritanya. Di dalam buku ini dijabarkan oleh Ian Douglas itu. Namun ada satu hal yang menarik bagi kami untuk kami notice, di mana di tahun 1990-an itu di Jakarta, khususnya di Pasar Tanah Abang, itu ada satu kelompok, ya, sebut saja kelompok A. Itu diketuai oleh salah seorang tokoh, ya, kita sebut Fulan, ya. Yang mana si Fulan ini disebutkan secara terang benderang oleh si penulis di sini. Karena si Fulan ini beserta dengan anggota gengnya, dia itu memaksa para pedagang di Tanah Abang untuk membayar 200.000 per bulan. Bayangkan 200.000 per bulan di zaman itu kan sangat besar, ya. Dengan dalih uang 200.000 itu sebagai uang pengamanan, ya. Nah, kata-kata pengamanan ini sebenarnya dilematis, ya. Karena kenapa? Karena ketika seseorang tidak membayar uang keamanan, justru kelompoknya si Fulan ini yang akan membuat onar bagi pedagang-pedagang yang tidak mau bayar. Jadi gini, jadi si Fulan ini itu kalau engkau bayar dia memberikan keamanan, kalau engkau tidak bayar maka dia akan menghancurkan lapakmu. Nah, berarti sebenarnya kita membayar para pedagang Tanah Abang waktu itu membayar 200.000 hanya demi untuk menjaga, ya, keonaran Fulan dengan membayar Fulan agar memberikan keamanan. Jadi ya enak juga, ya, kalau kita pikir-pikir, kalau kita punya kekuatan yang kuat, ya, punya backingan, ya bisa berbuat semau-maunya. Karena memang seperti itu, teman-teman. Ternyata si Fulan ini kenapa dia berani membuat onar, ya, berani menagih, meminta uang semena-mena kepada penjual di Tanah Abang, karena konon katanya dia punya backingan, dan backingannya tidak main-main, ya. Salah satu kelompok, ya, keamanan negara itu menjadi backingan kelompoknya si Fulan. Jadi si Fulan ini merasa bebas untuk berbuat semaunya karena dia punya backingan, gitu, teman-teman. Nah, inilah yang menarik bagi saya. Dan di dalam Islam ini persoalan backingan ini itu tidak ada ajarannya, guys. Kalau kalian salah, ya salah. Kalau ingin aman, ya bayar, gitu, ya. Kita memang mengenal konsep jizyah, ya. Namun ketika seseorang, jizyah ini kan pembayaran yang dilakukan oleh umat non-Islam, ya, yang tinggal di daerah Islam, agar orang non-Islam ini juga memberikan kontribusi bagi pembangunan, gitu. Tapi kalau misalnya orang itu tidak bayar jizyah, maka ya tidak dihancurkan rumahnya, Islam tidak merusak rumahnya, dan lain sebagainya. Nah, tapi saya tidak ingin membahas jizyah, saya ingin bahas salah satu metode pendidikan Rasulullah SAW yang mungkin agak-agak mirip dengan kasus si Fulan tadi itu. Karena si Fulan tadi berani berbuat onar karena ada backingan. Nah, dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah itu tidak ada istilah backingan, teman-teman, khususnya dalam penegakan hukum. Nabi pernah bersabda, andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Bayangkan, anak Rasulullah ketika dia mencuri, maka Rasulullah sendiri yang memotong tangannya. Artinya kalau kita mau pikir-pikir kan sebenarnya backingan terkuat
atau paling berpotensi menjadi backingan kita ya orang tua kita kan. Ya misalkan si C itu orang kaya, maka ketika dia di sekolah mungkin banyak kasus ya seperti itu, dia berbuat onar, ya wajar, dia katakan ya wajar, karena saya ini anak orang kaya, kamu ini siapa gitu berani atur-atur saya ini bosnya. Banyak kasus seperti itu teman-teman yang kita dapati, seorang anak berbuat onar di sekolahnya karena dia merasa ayahnya punya power yang sangat kuat. Jadi kita tahu ya, kita sepakat di sini bahwasanya backingan terdekat ya paling berpotensi untuk menjadi backingan seseorang adalah orang tuanya. Nah di sini Rasulullah menepis itu ya, andai kata Fatimah anakku mencuri maka aku sendiri yang memotong tangannya. Jadi pendidikan dalam Islam ini tidak ada istilah backingan dalam persoalan hukum. Kamu salah ya kamu bertanggung jawab, kalau kamu benar ya kita bela, kan seperti itu. Ya sangat menarik buku ini ya, tentu ini buku yang cukup berat ya, ini saya baca belum selesai hikmah yang saya dapatkan dari buku ini. Dan kalau kita kontekskan dengan konsep pendidikan Rasulullah, khususnya pendidikan hukum ya, kalau engkau berbuat salah maka pertanggungjawabkanlah perbuatanmu. Dan seorang pemimpin ya jangan mentang-mentang itu anggotanya, jangan mentang-mentang itu temannya lantas dia bersikap lemah lembut ya, sedangkan kepada lawan politiknya, musuhnya ya, orang yang tidak dikenal malah dikerasi. Nah disinilah yang dibutuhkan sebenarnya keadilan ya, dimana salah satu nilai-nilai dalam prinsip dalam keadilan adalah seorang pemimpin itu harus perlakuannya dia samaratakan kepada semua orang, khususnya seorang hakim ya. Nah, kalau dalam konteks sekolah mungkin seorang guru ya, ketika dia mengajari seorang anak yang ayahnya orang penting, di kelas lain dia mengajar seorang anak yang orang tuanya mungkin hanya orang biasa-biasa saja ya, tetap seorang guru itu ketika mengajar keduanya niatnya adalah bagaimana keduanya itu makin cerdas, makin berakhlak luhur, berbudi luhur, makin bijak ya, intinya bagaimana mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak boleh seorang guru mengatakan oh ini anaknya anggota DPRD, saya harus perbaiki cara mengajar saya ya, boleh jadi nanti akan ada ya tip atau uang bonus dari orang tuanya. Sedangkan ketika dia mengajar di kelas anak yang orang tuanya bukan seorang orang yang punya nama, misalkan hanya orang biasa saja ya, dia mengajar ya ala kadarnya saja, menyampaikan ya terserah ini anak mau paham atau tidak ya, yang penting saya sudah mengajar. Jadi dia anggap pengajaran itu hanya sebagai simbol saja, simbol penyampaian informasi, dan itu sangat keliru. Jadi seorang guru ketika dia mengajar, ketika dia mendidik, yang harus dia utamakan adalah bagaimana transformasi, bagaimana kita transfer knowledge, bagaimana kita mentransfer pengetahuan, dan tidak hanya itu, bagaimana kita memastikan anak kita yang kita ajar ya, sesaat kita setelah keluar sebelum kita keluar dari kelas, kita memastikan bahwa anak itu insya Allah akan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu dia sistem pendidikan Rasulullah ya, tidak ada istilah backingan ya, kalian salah ya kalian tanggung jawab, mau kamu anaknya siapa, kalau kamu salah kamu dihukum ya, seperti itu agar keadilan bisa tercipta ya di negara kita ya. Karena alhamdulillah ya, saya merasa pribadi ya pemerintah cukup baiklah gitu, cukup bijak, polisi juga cukup responsif ketika ada masalah yang terjadi ya, walaupun kita tidak nafikan juga ada oknum-oknum tertentu ya dari pihak keamanan yang memang bermain uang ya, kita tidak nafikan itu, karena memang juga ada beberapa informasi-informasi yang disampaikan oleh beberapa orang, dan ketika suatu informasi itu disampaikan secara acak dan banyak orang, maka dalam dunia Islam itu diistilahkan informasi ini mutawatir, artinya sulit untuk ditolak kebenarannya ya. Tapi kita juga tidak mau mengeneralisir, intinya ada saja oknum yang memang oknum uangnya UUD, ujung-ujungnya duit
Nah, tapi kita doakan semoga oknum seperti ini cepat dihilangkan ya, ataupun berubah ya. Semoga dia sadar sehingga negara kita betul-betul mewujudkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Guru Maca, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.